gua masih kos itu di daerah Kim. Bembeng situ, ajak Ciputat lah. Yang bawa gua sampai ke Ciputat, sampai di Gembel itu kan Bembeng. Iya. Lagi ngapain? Ya, apa lu? Aneh juga. Cuma nanya. Gak bosan? Ya enggak. Hai guys, salam kreatif, salam sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sir Ilham Jambak, beserta seluruh kerabat produksi Lab Talk, Lab Teater Ciputat. Nah, hari ini kita masih meneruskan pembahasan tentang pertunjukan Lab Teater Ciputat berjudul Kubangan. Nah, kenapa kita masih membahas Kubangan? Karena hari ini kita membahasnya dalam perspektif yang berbeda. Pertama, kita akan berbincang-bincang dengan penata musiknya. Kemudian yang kedua, kita juga akan membincangkan Kubangan dari kacamata seorang aktris yang terlibat dalam pertunjukan Kubangan. Oke, langsung kita panggil saja. Ini yang berwenang dua orang, teman saya. Udah Taufik Adam. Dan yang kedua ya Satria ini. Oke, ya. Tuh kan, sudah ada dua orang ini. Ini saya perkenalkan lagi yang pertama. Ini dari yang muda dulu ya, Dea? Iya. Saya duluan tuh yang tua. Yang tua malah. Itu tua. Ini aktris, kemudian juga guru, ibu rumah tangga, dan namanya Yova Triwayuni. Hai, nama Ya. saya Yova. Nah, kenapa dia dipanggil? Karena dia satu-satunya pemain wanita dalam pertunjukan Kubangan. Dari sekian banyak wanita, Cuma saya dia yang satu-satunya. terpilih. Dari 4 lagi kan cowok tuh. Nah, dia ini. Kenapa spesial? Ya, Yap. itu aja. Terus ada lagi yang mau ditambahkan? Apalagi nih tambah? Pokoknya sekarang aktivitasnya dia ini sedang giat-giatnya berlatih Ya. dan mengurus rumah tangga. Rumah tangga. Kira-kira gitulah ya. Betul. Dan tak asing lagi di sebelah kiri saya ini seorang komposer, Kompresor. penata musik. Ya kalau diceritakan itu, aduh portofolionya banyak sekali. Jadi Nama sekali. Nggak iya, muat ya? namanya sekali nggak muat gitu platform ini. Jadi bisa di searching nanti Taufik Adam itu siapa, biar ada rada-rada misteri gitu ya. Nah, beliau ini adalah penata musik Kubangan. Nah, itu ya, dua orang. Kenapa? Ini saya pengen nanya sama Uda Taufik dulu. Pertama kali berkenalan dengan pertunjukan Kubangan, tentu saja dengan Bambang Prihadi. Kira-kira bisa diceritakan awalnya seperti apa, dah? Awalnya pas garapan ini ya, FTJ pertama ya. Oh iya, iya. Umang. Umang. Gue liat Bembeng itu kayak gembel gitu. Dia langsung lu bahasa. Langsung ya? Iya, iya. Kenal sama Aidil, bawa kardus, ternyata dia jual buku. Aduh, balik. Kata Aidil, ini ada temen nih. Oke, iya, iya, iya. Lagi ngarap ini untuk FTJ gitu loh. Awalnya mau ngomong dulu kan, FTJ pertama. Udah kenalan sama Bembeng. Itu dulu masih kos itu di daerah Kim. Bembeng situ, ajak Ciputat lah. Yang bawa gua sampai ke Ciputat, sampai di Gembel itu kan Bembeng. Iya, iya. Jadi tanggung jawabnya itu banyak, Bembeng itu dosa. Iya,
Jadi gembel membawa gembel. Ya, dari yang senang gue jadi sengsara tuh bembeng. Iya. Kalau namanya aku jadi gembel. Dialah gitu. Dialah induk semangnya itu ya. Iya. Dia harus bertanggung Iya, jawab. karena itu apa sial-sialnya dia tuh kebawa sama gua. Berarti nanti episode berikutnya dia kita undang lagi untuk mempertanggungjawabkan Kayaknya itu. gitu harus. Ya ini Kenapa pengadilan gitu, atau apa? Beb? Pengadilan itu apa sih? Orang podcast ke arah yang baik. Iya. Sejahtera. Sirotol mustaqim apa gitu, sejahtera gitu. Gembel. Ini langsung. Jangan salahin saya gembel. Iya, enggak. Bembeng. Tidak ada yang salah dengan gembel. Bembeng ya. Oke. Nah, Terus habis itu berlanjut ya, ada ya? Berlanjut. Yang paling lama tuh proses kan ngomong. Ya, itu proses yang paling ya menarik lah. Iya. Emang kita total semua ya. Zaman kau jadi ini sih. Iya. Ya, apa? Ya, Langgong. Langgong. Sama cablak, Iya. baseng gitu Iya. ya. Nah, dari situlah berlanjut sampai habis itu Madu Kota Keni. Iya, Madikutan Keni. Nah, ini ya alhamdulillah Ngata musik terbaik Iya. 2 kali. Iya. Cuman dari peringatkan saya sampai 3 kali. 3 kali dapat gelas. Ya, 3 kali kan gua masih bawa juga. Iya. Ya, jadi habis dulu ozon. Ozon. Ozon itu yang 3. Ya udah, wassalam aja itu. Enggak apa-apa lah. Ya. Iya. Ya, langsung Mas Dindon teriak, "Kata musik lu siapa?" Nah, topik lagi Mas. Ya udah. Ya udah, wassalam. Apa, ya. Alamat menang. Menang. Tapi bener loh, pengalaman Data Fake ini emang menarik waktu itu. Kita juga berkenalan dengan beliau yang notabene adalah seorang musisi dari sebuah institusi kesenian ya. Kita juga banyak dapat waktu itu pengalaman karena kita kan otodidak ya, dari nggak tahu pengalaman kesenian kita otodidak, tapi akhirnya ada Data Fake. Nah, kemudian masuk ke Kubangan itu ke Kubangan. Iya. Heeh. Nah, Kubangan itu kan waktu itu masih awal-awalnya musik teknologi itu. Masuk ke era Masuk teknologi. era teknologi. Sebenarnya udah ada sih. Udah ada sih. Guanya aja yang telat tadi kan. Telat masuk Ciputat teknologi itu. Pengen musik teknologi Iya. main sendiri. Lu main diri aja kata Bembeng. Laptop minjem. Laptop Tion. Laptop tuh baru beli, gua pinjem. Tion, makasih ya. Ya, makasih Tion. Baru latihan 2 hari, chargernya hangus kosong. Pengalaman. Untung Tion tuh berarti kan. Iya. Waktu itu dia masih bos buku ya. Si bos buku. Gerak-gerik. Nah, situlah jadi kita ngikutin perkembangan ya. Kan kalau di gua tuh sebenarnya suka lah mencari sesuatu hal, menghadirkan sesuatu hal yang baru, teater misalnya. Kayak contohnya kita misalnya di Umang-Umang. Karena kita keterikatan player itu kan kalau kondisi sekarang semakin banyak tuh kan tantangannya semakin rumit sih sebetulnya. Ya, terus apalagi kita di Win kan rata-rata lebih memilih ke keaktoran sebetulnya. Kebanyakan ya kan sebetulnya kan gue pengennya dulu di lab side itu adalah setiap tahunnya menerima anggota baru itu adalah memilih jalurnya di divisi musik. Yang minat Ternyata kan gitu. enggak, kalau aktornya ikut bermain udah musik kosong ya udah. Akhirnya gua masih Iwan Pante aja yang sign itu. Ya, teman gua Penggebuk itu ya. iya gitu. Perkusi itu. Kita mabuk lupa masuk. Jadi berhenti dah. Kita mau lempar ke dia baru dia berhenti ya kan. Nah, Iya, ini menarik sekali ya netizen sih teman-teman. Kita akan tanya lagi karena kenapa itu ada satu adegan di mana waktu itu penata musiknya atau Data Fake ini itu kayak di dalam bukan seperti penata musik pertunjukan teater pada umumnya. Iya, karena dia ada kayak DJ ya, kayak disc jockey ya. Kalau zaman sekarang itu ya. Betul. karena Kubangan konsepnya lebih ke fashion. Fashion Modern. Jadi gue bayangin gimana sebuah kayak semacam ya event fashion show yang gimana semua artistik ataupun musiknya taruhlah DJ hadir semua di panggung. Nah akhirnya gua sama Bembeng itu kan selalu kalau berkarya itu kita selalu saling tawar menawar. Bukan tawar menawar sih, Bembeng Artinya ada dialog lah ya. Kita coba menerjemahkan, nanti kasih penawaran lagi ke Bembeng. Wah iya ini kayaknya menarik. Yang penting tidak lari dari jalur konsep yang mau dihadirkan oleh Bembeng itu sendiri gitu loh. Nah itu sebenarnya kayak Kubangan itu menarik sih sebetulnya. Kita lebih cair dengan audiens segala macam ya kan. Nah itulah. Tapi kalau Kubangan, pentas Kubangan yang gue rasa itu mulus dan sukses itu pas yang kita di Surabaya. Surabaya, Festival Seni Surabaya. Nah, itu karena
Ya fasilitas soundnya juga Memadai. Kita sendiri lebih ini ya orang pihak panitianya yang menanganin sound system itu juga ya Cukup, boleh dibilang ya. profesional lah. Profesional, Sesuai maunya kita. Jadi itu emosi dari musik itu sendiri juga mengangkat emosi dari para aktor. Nah, ada juga di beberapa tempat kita kan ada juga istilahnya kegagalan dengan si teknis Ya, banyak sekali ya. Akhirnya kurang nyampe ke aktornya juga, kurang nyampe ke penontonnya audiens juga ya. gitu loh. Nah, sebetulnya itu. Nah, jadi selama dengan lab side itu ya yang pernah kita jalani darinya umang-umang, Iya. yang enak itu kita kan semua berkreasi di situ. Tidak hanya mengandalkan dari tuntutan sutradara. Betul, aktor, penata Iya, semua bebas mencari, nah, itu semuanya lebih bagus, iya. eksplor dirinya itu. Jadi nggak nampung aja. Iya, betul. Udah nggak dapat honor nampung. Makanya Itu. honornya itu. Iya, itu yang digarisbawahi ya. Honor Itu kan kehormatan ya, Iya, Mas, ya? kehormatan. Iya, kehormatan dah. Ya kan honor kan singgah di tanda tangan. Sisanya bayar yang lain tunggakan ya. Cicilan, Utang sama latihan, ya kan ngambil warung sono. harus sini nanti ya. Kalau nah, Jobnya sih banyak. Mampir doang nih. Mampir. Ya, Ya, bisa oke. dioper ke warung-warung. Malu saya. iya. Ini kalau udah malu-malu nih, masalah pengalamannya pasti banyak nih berhubungan dengan penderitaan dan Aduh, ya Allah. yang dialami dalam proses. Ini aktris satu-satunya wanita ya, aktris Iya. ada wanita lah ya, pemain wanita. Iya. Nah, kenapa waktu itu Yova bisa terlibat pertama kali dalam pertunjukan Kubangan? Bisa diceritakan secara singkat? Baik, saya ngomong ya. Iya, silakan. Jadi waktu garapan Kubangan pertama kali kan embrio dulu nih. Kalau kita bicara embrio ya, itu ada dua pemain, aku sama Yuni. Iya. Nah terus dari itu kita alhamdulillah menang di kita Festa Masio di Festival Jogja. Piala Mahasiswa. Festival mahasiswa di Jogja itu kita alhamdulillah menang dan sudah menjadi bukan teater kampus lagi ya, Iya. Om ya. Jadi manggilnya Om kan ya. Senior. Oh, iya, jadi Senior. sudah jadi kayak Senior. Dia senior. setelah era FTJ jadi senior. Betul. Senior. Nah setelah itu ada Intinya Kubangan. siap-siap menerima penderitaan. Iya, bahwa penderitaannya akan berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Manjamu cuma sampai di sini. Iya. Betul. Kalau di kampus kan disubsidi ya Ah. sama kampus dananya. Nah, Iya. coba Nah, sekarang terus kita- terus berlanjut ke Kubangan. Berlanjut ke Kubangan lagi. Nah awal banget sih ya banyak yang didapat ya Kak ya. Maksudnya istilahnya awal-awal banget kan ikut Ozon kan 2003. Setelah itu ada garapan KB Beng lagi yaitu Kubangan embrionya, lalu Kubangan kedua yang sudah di bahasa kalau musik itu aransemen ya. Maksudnya sudah dirubah. iya lagi, dirubah akhirnya sudah menjadi Kubangan yang utuh, yang fashion itu kan. Itu latihannya yang paling membekas kan. Nah, gimana? Bisa ceritakan Mika ke bisa penonton? diceritakan. Kira-kira di mana latihan? Jadi itu pas latihannya itu dahsyat banget deh. Jadi itu semuanya dari binatang keluar, maksudnya gaya, gerak-geraknya itu. Mengekspor gerak-gerak binatang. Gerakan binatang. Terus Lalu juga di satu sisi juga kita harus fashion ya kan. Tubuh kita harus layaknya seorang model, sedangkan saya kan bukan model kan. Iya. Gitu Kamu kan. model. Oh iya, model di rumah lah. Terus Tewan lah ya. gitu kan. Nah, alhamdulillahnya, maksud bukan alhamdulillah. Jadi yang bertahan itu perempuan satu-satunya ya. Iya. Aku gitu kan. Awalnya 2 ada perempuan. Di antara 5 pemain. Di antara 5 pemain, 4 cowok. Nah, terus dia itu selain itu juga yang bisa diambil dari situ yang tadi Om Taufik bilang, itu apa sih eksplorasinya. Nggak banyak tempat yang aku temuin gitu ya berteater itu yang membebaskan para pemainnya untuk mengeksplorasikan kemampuannya dalam segi teks. Itu kan juga kita mencari, kasih ingat kan gitu, mencari teks-teksnya apa gitu kan. Terus itu juga membebaskan diri kita seperti pemanasan dulu, lalu juga pembebasan diri gitu kan. Ya ya sangat membekas sampai sekarang dan itu bisa aku bawa kemana-mana gitu. Konkretnya itu bawa kemana-mana apa? Kira-kira apa efek yang paling besar yang muncul
di Riova sekarang ini gitu kira-kira gitu. Pertama mental. Yang aku dapat mental, awalnya masih cimi-cimi, masih malu-malu gitu kan. Dikit nangis. Aduh, Iya. Tiap datang-datang nangis. sih, curhat dulu. Dilempar lampu, ya Allah, dikirain apaan yang jatuh, ternyata lampu. Pas dilihat atas, sutradara. Masya Allah gitu kan. Saudara migren. Migrennya kamu ya kan. Awal-awal kok begini Migren kok amat hobi gitu ya, kan. iya. Pengen latihan doang sampai diginiin, Iya. dibayar enggak, dikasih duit enggak Oh, gitu kan. iya. Terus dia itu, wah tapi pas apa namanya setelah itu coba cari ilmu dong, maksud istilahnya cari ilmu di tempat lain ya gitu kan. Nah coba cari, wah ini nggak saya dapetin nih. Oh, Gitu. kira-kira yang poin yang ingin Yova katakan bahwa pertunjukan Kubangan itu adalah pertunjukan yang luar biasa berat dari sisi eksplorasi tubuh, Betul. sisi apa namanya penggalian teks, penggalian Iya. keaktorannya ya, iya ya. Betul, Dan Kak. itu sangat membekas sampai saat ini di diri Yova. Sangat Oke. membekas, dan itu terutama eksplorasi tubuhnya ya. Iya, baik. Jadi setelah Kubangan itu mau garapan-garapan lagi, wah Udah kayaknya kita udah kebentuk. udah dipanasin, tinggal Iya, panasin betul, aja, Kak. tinggal di starter dikit, Benar. gitu ya. Betul, dan yang menarik lagi itu apa namanya setting panggungnya pas Kubangan itu. Ya kan DJ. Iya, kemarin apa sudah namanya? diceritakan ya Betul, bentuknya benar. apa memanjang, Iya, catwalk dan dengan kita langsung di penata musik di tengah DJ Maaf. ya. Dan itu memang Kanan kiri. kemarin kita cerita Penonton. sebagai satu pertunjukan yang sangat kreatif ya. Betul, Kak. Hampir belum ada di Jakarta, bahkan mungkin di Indonesia. Nah, kita akan beralih lagi ke Uda Taufik. Nah, saat ini Uda Taufik itu saya sebenarnya pemirsa agak kurang pengetahuan tentang Uda Taufik. Yang saya tahu beliau ini adalah komposer yang sudah melanglang buana Nusantara, semesta, alam raya. Nah itu, baik kan gue. Pokoknya I am so adored to him because he is a big composer. Yes, ya. composer. Kompresor. Iya, kompresor. Nah, terakhir Kompres. dia udah belang buana kemana-mana dan bekerja juga terlibat bekerja sama berkolaborasi dengan macam-macam musisi, Iya. komposer internasional, baik Indonesia baik di luar negeri. Kira-kira di mana titik berangkatnya itu dari awal setelah menuju ke sana apa? Kira-kira mungkin bisa jadi pelajaran buat yang kita-kita Ya, yang akan. sebetulnya kalau itu sih nggak bisa dijelasin ya. Namanya langkah itu sendiri ya Tuhan yang atur lah. Iya. Ya, gue nggak pernah sampai inilah zamannya dari Padang mau berangkat merantau ke Jakarta, nggak pernah berpikiran gue harus go internasional nih. Iya. Gue bisa sampai ke luar negeri, nggak pernah berpikiran seperti itu. Tujuan gue dulu Jakarta udah. Ya cuman gue yakin usaha nggak membohongkan hasilnya. Nah itu loh. Yang penting sungguh-sungguh intinya. Mau bidang apapun sungguh-sungguh pasti ada jalannya gitu loh. Ya dari situlah banyak relasi. Yang intinya totalitas ya. Ya, mau bekerja dengan siapapun, mau itu orang profesional atau enggak, kita tetap hadir bekerja sebagai seniman ya harus profesional cara kerjanya. Ada duit dan nggak ada duitnya, ya kan? Yang ada duit doang lu profesional namanya, lu dagang tuh namanya. Artinya profesional itu di kerjanya ada ya. Kerja, tanggung jawab, Iya. tanggung jawab. Kalau dipercaya, peganglah tanggung jawab tersebut. Komitmen, tanggung jawab, kepercayaan itu susah Susah ya. itu sendiri. Ya karena itu dari proses-proses itu ya ngalir sih sebetulnya. Iya. Pergaulan juga ya kan relasi lah gitu. Ya alhamdulillah keluar. Gue yakin kalau kata almarhum guru gue dulu, kebetulan ayah gue ya, Iya. sekali lu bikin paspor lu akan keluar terus. Alhamdulillah terbukti. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan gue juga. Jangan cepat-cepat bikin paspor. Udah ada, tapi nggak keluar. Jangan Belum pecat telur ya. Iya. Ya, kalau secara ini, gua bahasa Inggris ngaco, Bang. Oh iya. Iya, bahasa Karena Inggris. memang seniman kan nggak perlu bahasa bahasa Inggris. kontemporer. Jadi orang lama menelaahnya. Jadi gua pakai translate aja biar cepat ya. Karena orang lama. Bahasanya bahasa nada kan. Iya, jadi ya sebetulnya bahasa Inggris itu penting. Iya, Gua iya. sampai sekarang pun belajar itu harus. Ya. Jadi kalau kata almarhum ayah gua dulu, gua harus bisa bahasa Inggris. Ngapain lu belajar bahasa Inggris? Kalau lu nggak pernah ke Inggris, jangan pernah bercita-cita seperti itu. Bercita-cita lah kapan gua ke Inggris. Iya. Setelah itu baru belajar bahasa Inggris. Tahu, harus belajar itu. Bisa. Tapi intinya ya mau bekerja dengan siapapun
ya totalitas, totalitas, kepercayaan, disiplin komitmen, waktu, disiplin waktu, segala macam tanpa melihat ini besar atau kecilnya atau apalah. Ini untung buat gua apa? Jangan mikirin itu. Kalau pengen untung rugi dagang aja. Tanah abang jelas untung rugi kan. Kalau kesenian nggak bisa. Nah itu. Jadi selagi dia kasih kepercayaan sama orang, ya gua berusaha untuk bertanggungjawabkan itu. Pegang kepercayaan itu. Tuh dengerin Sir. Dengerin Yova, dengerin. Iya, ini bentar lagi mau go internasional juga loh. Semangat, harus. Iya. Gak mau kalah lah sama Taufik kan. Jadi pengalaman apa setelah itu? Setelah Yova pengalaman di Kubangan yang paling berkesan. Kalau dilihat dari semuanya kan memang kita sudah cerita tentang perjuangan Kubangan sendiri. Tapi yang paling berkesan sampai saat ini apa, Yova? Yang paling berkesan itu ketemu suami di situ. Asik. Jangan dikasih tahu. Urusan untuk nutupin loh. Ketemu suami, ketemu ketua Binarasa. Aduh. Itu kan nyata kan? Iya. Oke lah. Alhamdulillah, alhamdulillah benar kata Kasir. Pengalaman paling berkesan itu ketemu jodoh. Ya, ketemu jodoh udah pasti yang pertama. Ketua Binarasa nggak usah disebut. Om Taufik terus deh itu ketemu jodoh, akhirnya udah punya anak 4 sekarang kan. Lalu juga yang paling berkesan banget yang jelas Kak, tubuh aku jadi bisa dibilang bisa dibawa kemana-mana nih. Maksudnya udah suruh gerak ini ya tinggal dikulik-kulik lagi lah sedikit, ibaratnya main musik kan tinggal dikulik-kulik lagi, jadi nggak terlalu kaku lah bahasanya, karena udah punya basic pas. Karena di proses Kubangan kita sudah menggali dasar-dasar tubuh, dasar-dasar eksplorasi. Karena kebanyakan sebagian besar konsepnya Bembeng kan lebih ke urban. Lebih ke urban. Jadi kita itu ya dari situasi kalangan menengah sampai ke atas kita harus memahami, walaupun kita gembel-gembel. Jadi kayak orang kaya. Waktu itu harus jadi model papan atas tapi walaupun statusnya gembel. Kalau di panggung tidak. Itu jangan sampai kelihatan penonton. Walaupun nggak makan. Oke, baik. Iya, seru sekali pembicaraan hari ini ya. Tadi kita udah ngobrol, ya itu ada beberapa poin yang saya sangat suka dari Uda Taufik, baik dari Yova juga. Komitmen, totalitas, disiplin waktu, apalagi ketika kita berhubungan atau berjejaring, bekerja sama dengan profesional juga dalam seni pertunjukan, itu penting. Makanya Enggak, maksudnya itu poin penting yang harus kita pegang ya, harus pegang, karena bagaimanapun seminim apapun pengalaman kita, kalau kita sudah pegang komitmen itu pasti kita akan ketemu celahnya ya, ketemu bagaimana kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Saya pikir bukan dengan teman kita, tapi ketika kita sudah terjun ke dunia kesenian, maka yang diutamakan adalah profesional, bukan dalam pengertian yang material, tapi disiplin waktu. Itu yang harus kita pelajari ya. Ya, terima kasih Yova ya hari ini. Terima kasih aja. Udah terima kasih. Mau kita tutup atau ada hal yang ini yang singkat tapi bisa kita lanjutkan. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin nanti lain waktu ya bisa ketemu lagi dengan saya. Salah. Bercanda. Atau Uda Taufik ada pesan-pesan khusus lagi? Ya, semoga lab Ciputat tetap maju terus. Amin. Apapun ya, intinya kan kita selalu regenerasi ya katanya. Sementara ya kita yang udah pernah menjalani proses dengan lab Ciputat itu, lab teater Ciputat itu, gimana disiplin perjuangan kita sampai meraih kayak sekarang itu selalu ke anggota yang baru, ke pemain yang baru itu harus kita terapin. Maksudnya kalau berproses itu ya, apalagi untuk pemula atau baru bergabung ya serahkanlah dirimu pada apa yang sudah kau pilih, garapan itu sendiri. Jangan berpikiran ini hasil buat saya apa, semua itu apapun itu pasti akan ada hasilnya, ya kan. Nggak mungkin orang mau jualan mau berhasil
mau mendapatkan sesuatu tanpa lo harus punya dagangan apa yang mau lo dagangin. Iya, betul. Nah itu maksudnya ya berbuatlah sebanyak mungkin. Gitu. Ya, berbuat sebanyak jangan berhenti untuk berbuat. Ya, berbuat sebanyak mungkin, bikin sebagus-bagusnya karya Anda, Ya. pasti nanti akan ketemu nasibnya, jodohnya. Ya, saya kira itu penting ya. Penting. Orang bagi kita-kita yang berada di dunia Iya. seni pertunjukan, kayaknya waktu udah tak terasa. Tak terasa, kita tutup saja, mungkin lain kali bisa kita undang lagi karena memang Oh boleh. Oh iya. Nomor rekeningnya. Iya. mungkin dicatat. Di sini nomor rekening saya. Invoice, nanti habis ini invoice. Dengar tuh Pak Bu produser ya invoice-nya. Tapi ini penting bagian dari profesional. Iya, curhat ya. Oke baik, kita tutup saja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita Amin. semua, Amin. buat kita. Mudah-mudahan kita sehat selalu, Amin. kreatif selalu, dan jangan lupa be profesional, disiplin, dan komitmen dengan apa yang sudah kita pilih. Thank you, salam. Let's talk.